Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kemampuan dan juga memberikan keluangan waktu untuk kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, bersama-sama kita sholat subuh berjamaah. Senantiasa kita berharap kepada Allah dari seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan, Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, berbahagia fitini wa dunya ilal akhirah. Amin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan insya Allah kita umat beliau kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Sehat semuanya bapak-bapak ya. Alhamdulillah. Tandanya orang sehat itu kalau ketemu saudaranya senyum. Satu. Yang kedua, minum air putih rasa anggur. Pak Kino. Makan tempe rasa gulai. Nah itu tandanya sehat. Gila Kino ini sehat zahir maupun batin ya. Itu yang kita senantiasa harapkan. Sebuah peristiwa atau setiap waktu, detik per detik ya, menit ke menit, hari ke hari, terus sampai akhirnya tahun ke tahun, bahkan abad ke abad, windu ke windu, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah sebuah momentum ya. Momen ya, kalau saya bilang momen ya, setiap momen itu pasti ada nilai ya, atau makna dari momentum itu. Dan setiap momentum atau makna itu pasti arahnya harus menjadikan kita lebih baik. Itu momentum. Jadi, lebih baik itu bukan berarti harus di atas terus Pak Gino. Ya, lebih baik ya. Ya kalau sekarang saya juara 1 bulu tangkis ya, misalnya Indonesia Open tahun depan ya, kalau misalnya saya tidak bisa mempertahankan sebagai juara Indonesia Open gitu misalnya ya, tapi progresnya tidak menurun, tetap eksistensinya ada. Karena apa? Dunia ini akan selalu berubah dan berganti. Tidak mungkin ya, tidak mungkin Pak Gino ya, kalau ini saya sekarang juara 1 seterusnya juara 1 enggak. Yang bagus itu kalau ada ganti-ganti ya. Pak Gino dulu dinas nih, dinas di mana, kesatuan institusi lembaganya dari kepolisian ya. Itu harus bangga. Saat waktu masih dinas bangga, setelah purna tugas juga bangga. Jadi purna tugas itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip progresnya justru menurun, tidak. Itu namanya momentum. Jadi harus bangga. Kenapa? Sekian puluh tahun jiwa raga saya, pikiran, tenaga saya abdikan kepada bangsa dan negara. Saatnya sekarang negara memberikan penghargaan saya, tidak capek-capek ganti juniornya, kan gitu. Jadi jangan terus wah gitu. Terus Pak. Ya, kalau gitu wah, saya sedih saya. Kenapa? Kok saya sekarang jadi tua? Anak-anak saya kok loh gitu enggak boleh. Jadi kalau anaknya berhasil menggantikan posisi orang tuanya, harusnya bangga. Itu momentum, Pak. Bani Israel itu enggak kayak gitu. Bani Israel, Pak. Bani Israel itu kalau ada orang lain berhasil, cemburu. Nah, ayatnya nanti kita mau baca nih, Pak. Jadi kalau ada tetangga, saudara itu berhasil, itu sakit hati, itu Bani Israel, Pak. Nah, jadi tanda, ya, jadi tidak boleh ada orang yang lebih baik dari dia. Itu Bani Israel. Setiap ada yang ini tidak boleh.
Loh, dia kan Pak Haji, sekalipun haji, Pak. Orang-orang hati kotor itu kan tidak harus ini siapa gitu ya. Siapa saja bisa kena. Gitu, Pak. Ayatnya itu begitu. Makanya Allah kirimkan nabi-nabi dan rasul itu silih berganti di kalangan Bani Israel itu. Silih berganti. Tandanya apa? Bani Israel itu ya memang butuh ya. Memang butuh. Ya, kira-kira simple kayak gitu ayatnya yang akan kita baca prolognya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti boleh kita dalamin lagi Pak Gino ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Saya baca sekaligus sampai 3 ini karena satu paket. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Kita coba pahami sedikit-sedikit. Orang-orang yang alladzina ataina, Allah berikan, aku memberikan. Jadi kalau aku memberikan, ataina kami memberikan. Kami ini mewakili Allah. Nah ini Pak yang kadang-kadang saya itu berkali-kali. Tuhan itu selalu identik dengan sesuatu yang maskulin. Nah ini. Kul huwallahu ahad. Huwa itu laki-laki. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwa laki-laki. Jadi konotasinya, bunyi ayatnya konotasinya ya dalam tanda kutip diskriminatif. Karena hampir Tuhan itu tidak pernah disebut dengan feminin. Padahal kalau mohon maaf yang memberikan kesejahteraan bagi petani yang tanam padi Dewi toh. Nah, Dewi nggih, Dewi Sri. Bukan Dewa Sri nggih. Garwane Pak Gino. Nah, itu Dewi, Pak. Gitu. Sri itu Dewi. Nah, itu. Jadi ini konotasi, ini dalam tanda kutip bahasa Pak. Semua ayat-ayat Al-Quran menunjuk Tuhan itu ke arah yang maskulin. Saya tidak menyebut pria, ya, beda pria. Ya, maskulin itu ya kayak gitu. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis. Itu semuanya hu-nya itu laki-laki semua, Pak. Jenisnya itu ke arah jenis maskulin. Nah, kira-kira begitu. Makanya ada buku judulnya Menggugat Tuhan yang Maskulin. Nah, itu judulnya. Jadi Tuhan digugat maskulin. Kenapa Tuhan selalu menggunakan inna? Ya. ini kayak gini nih Pak. Kami laki-laki atainahum yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang diberikan apa? Alkitab, kitab. Jadi orang-orang yang diberikan kepada orang-orang itu adalah Alkitab, yang kemudian Alkitab itu yatlunahu. Mereka membacanya, mempelajarinya, mengkajinya. Kira-kira begitu Pak. Yatlunahu. Hakko dengan benar. Tilawati dengan benar apanya? Bacanya. Ayat ini biasanya dipahami oleh ahli fikih. Jadi membaca ayat suci Al-Quran, kalau dimasuk Alkitab itu ada Al-Quran, kalau tidak sesuai dengan ini Pak ya, makhrajnya, panjang pendeknya, itu mengurangi atau bisa merubah arti. Nah itu kira-kira seperti itu. Mereka membuat analogi seperti ini, membuat analoginya Pak, kepada yang terhormat Bapak Wagino di tempat. Besok mohon hadir ke masjid, ada pembagian sembako. Nah, ini surat ini Pak. Ya, diharapkan hadir tepat waktu, pakai bawahan putih, yang atas warnanya biru misalnya. Tertanda Ketua DKM Pak Haris. Dikirimkanlah. Pak Gino dapat, baca berulang-ulang, tapi nggak ngerti mudeng. Kira-kira nyampe nggak ketemu.
pesannya surat ini nyampe enggak? Baca apa hafal? Pada yang terhormat Wakino gitu ya. Ya besok ini. Tapi cuma dibaca tuh, enggak mudeng maksudnya. Itu kira-kira analoginya seperti itu ulama itu. Jadi ulama fikih itu. Makanya ini dalam tanda kutip ya, ulama fikih ini mewajibkan setiap muslim harus paham terhadap Al-Qur'an. Kira-kira itu ulama fikih, Pak. Saya bukan mewakili ulama fikih Pak Gino, tapi kalau ada yang ngomong begitu enggak usah dimusuhin, gitu loh maksud saya. Itu punya pegangannya kayak gitu. Kurang panjang. Ma kepanjangan. Ma kurang panjang. Itu suka gitu. Guru ngaji itu loh, Pak. Itu saya lihat kalau ibu-ibu pengajian hari Sabtu itu suka begitu ya. Tahsin, ya sebutannya tahsin. Kurang nah gitu ya sukanya. Soalnya kalau enggak pas ini tenggorokannya nanti berubah maknanya, suka begitu dengar. Itu ayatnya begitu. Alhamdulillah, jadi itu Pak. Saya pernah punya murid Pak, mohon maaf Pak Jenderal, ya sudah pensiun dari purna tugas, baru belajar Iqra. Mantan Kapolda Irian Jaya dulu. Waktu itu masih Irian Jaya. Jadi abatasa ja. Nah, abatasa hafal Pak. Abatasa. Begitu ja mulai. Jahaho mirip kembar Pak. Ja. Ja itu titiknya di perut. H nggak ada titiknya. Ho titiknya pindah ke atas. Itu suka ketuker-tuker. Ja dibaca ho dibaca ja. Karena titiknya sama-sama satu. Nah, enggak kurang akal saya Pak. Ja saya kasih uang 5.000. 5.000 apa Pak? Ja, wapal Pak kalau duit Pak. 10.000 enggak ada titiknya H. Jadi kalau 10.000 H Pak. Kalau 20.000 titiknya di atas Ho. Saya tutup jakasonya. 5.000 apa? Ja, apal. Enggak ada hurufnya Pak. 10.000 H. 20.000 Ho. Enggak, tanpa melihat huruf. Al-Kisah berniat haji. Nah ini Pak, berniat haji. Tapi saya belum bisa ngaji Pak Ustadz. Saya bagaimana nanti di sana? Jangan bagaimana. Bapak sudah dipanggil sama Allah. Tapi saya belum hafal surat-surat. Enggak usah hafal surat. Saya bilang, sudah berangkat saja Pak. Ini anak-anak yang menghajikan, saya masih belum ini. Enggak usah nunggu. Ini anak-anak pengen bapaknya itu ini. Udah berangkat. Di sana itu Pak, nangis Pak. Di Masjid Nabawi itu nangis di tiang, nyandar gitu Pak. Di Ka'bah di Masjidil Haram juga nyandar kayak Pak Gino begitu. Megangin Quran yang ada di pinggir-pinggir itu loh Pak, megangin Quran. Enggak bisa baca ceritanya. Jadi cuma buka gitu Pak. Ini bacanya apa? Enggak mudeng. Kalau enggak megang Al-Quran itu rasanya kok enggak pantas. Mikirnya itu begitu. Jadi dipegang duduk. Mikirnya Pak, saya dulu kenapa enggak belajar? Setelah saya belajar sama Pak Ustadz baru jahaho aja kok susah. Andai kata saya bisa ngaji kan ini saya bisa baca. Jadi nangis gugu Pak. Enggak bisa ngomong, nangis gugu. Ini real fakta. Real Pak. Murid saya sudah almarhum dimakamkan di Tonjong. Allahumma yarham. Saya sendiri yang mengantarkan nazaknya, saya sendiri, beliau. Ikhlas banget belajar walaupun belum bisa baca Al-Quran. Ikhlas banget Pak, saya tahu orangnya. Nangis ya Allah. Kenapa saya? Cuma nangis, nggak ngomong. Orang lain menyaksikan beliau ini kok khusyuk banget. Baca Qurannya Masya Allah sampai nangis gugu. Ini orang lain Pak. Arab, Pakistan, India, semuanya setiap lewat itu Bapak ini mesti nangis gugu. Karena itu yang dipikir itu. Lah setiap orang datang ke situ sampai gini-gini Pak, nun sewu. Gini. Minta disentuh supaya dapat barokah. Tafadhol, tangan murid saya itu loh. Bukan gini, doakan. Ada orang dari Madura Pak, pakai bahasa Madura ngomong. Coba suruh
Ini suruh pegangi kepalanya. Jadi murid saya itu bingung. Pak Wardi almarhum ini bingung, Pak. Orang segitu banyaknya kok datang itu minta barokah. Lalu saya itu nangis gara-gara enggak bisa ngaji. Jadi cuma megangin itu nangis. Orang lain melihatnya khusyuk banget. Coba. Itu kalau bukan Allah yang bikin, enggak bisa. Jadi setiap pagi itu sudah ditungguin, Pak. Setiap subuh di tiang itu ditungguin, jamaah nungguin almarhum ini supaya dapat barokah syafaatnya. Karena mereka merasakan ngaji di tanah suci pun nggak bisa nangis. Loh coba, kan beda sudut. Itu mulianya Al-Quran. Cuma dipegangin doang, Pak. Di tanah suci. Dimintain barokah. Saya, Pak, nggak pernah dimintain barokah sampai kayak gitu. Jadi setiap datang itu langsung duduk jongkok sampai kayak ini. Terutama yang dari Sudan katanya. Dari Sudan itu sampai betul-betul kakinya diciumin. Ini semuanya. Jadi tangannya semuanya. Jadi murid saya itu bingung. Wong saya itu jahaho aja nggak bisa. Kok ini? Jadi semua Qur'annya disuruh megang kayak ini. Mohon maaf. Kayak Bapak Suci, Pak ya. Suruh naruh di kepalanya, suruh ini gitu, Pak. Minta karomah barokahnya. Mereka sudah menganggap Bapak ini wali loh. Nah coba, ini nggak cerita ngocol, ini real. Itu anak saya tahu itu, wafatnya tahu itu. Nggak bisa ngaji, Pak. Saya support. Itulah balasan Allah terhadap orang yang hatinya ikhlas. Jadi kuncinya hanya di situ. Nggak bisa ngaji, menyesal, Pak. Tapi orang lain sama Allah dibikin. Coba, siapa yang bisa bikin begitu? Allah, Pak. Kalau saya promosikan nggak akan bisa itu, Pak. Saya sendiri loh, nggak bisa. Itu tidak dipromosikan. Menyesal. Jadi selama pergi ibadah itu di tanah Nabawi sama di Makkah itu cuma andai saya bisa ngaji kan saya sudah khatam berkali-kali. Tapi orang lain melihatnya berbeda. Justru karena duduk dan termenung sambil megangin Quran nangis buku itu, Pak, dianggap wali. Loh, coba. Luar biasa kan Quran. Quran luar biasa. Pak Gino kalau mau niru boleh, Pak. Jadi duduk aja begini, Pak, nanti. Kok nggak datang-datang? Ah, itu niatnya karena tidak tidak bersih. Tulus, Pak, itu kayak gitu. Jadi baca Quran dengan ya telunahu hakko. Kalimat hak itu tidak harus pas, Pak. Bacaannya itu loh. Itu yang saya bilang hak. Jadi ini apa ya? Inna wa'dallahi haqqun ya wala taghurrannakum wala taghurrannakumullahu billahil ghurur itu ya. Katanya Allah kan begitu. Jadi baca Quran yang pas itu, nah, kalau itu Alkitab diartikan Al-Quran, bahwa kita punya keyakinan satu persatu hurufnya itu sebagai bentuk ijazul Quran, kemukjizatan, sehingga tidak bisa kalimat Al-Quran itu dipakai main-main. Itu nomor satu. Jadi ayat suci Al-Quran ini jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang main-main. Ini Pak, orang yang membaca Al-Quran disebut Ahlul Quran. Ahlul Quran itu mewakili Tuhan. Ini kan kalam Tuhan itu kalam langit, Pak ya. Nah saya yang jadi miss itu di sini, Pak. Yang jadi miss ya. Saya kan juga ditawarin seperti itu. Diminta untuk menjadi tim ses. Terus saya dalil, Pak. Dalil itu saya gunakan untuk memenangkan yang saya sukseskan. Kira-kira miss enggak ini? Menurut Bapak? Ayat Quran itu ayat langit. Saya gunakan untuk menjustifikasi pasangan yang, karena saya tim sukses, pasti saya akan mendukung yang saya ini. Di sebelahnya ada kontestan yang lain. Dengan ayat itu saya mengatakan pasangan saya lebih baik. Blundernya di mana, Pak? Itu yang Allah ingatkan, istarobihi samanan qalila. Memperjualbelikan ayat suci Al-Quran dengan hawa nafsunya yang sedikit. Makanya saya sampai kini hari bersyukur masih mampu menolak untuk bisa di luar tim sukses. Walaupun teman sendiri, Pak. Saya cuma menjaga itu. Ayatnya banyak yang dipakai ngantemin orang banyak. Kalau mau dipakai itu saya
Jadi saya termasuk orang yang pingin ya Al-Quran itu harus langit. Maka orang-orang yang memegang Quran adalah orang-orang langit. Jadi kalau saya mau urusan ini, saya tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh menggunakan ini gitu Pak. Untuk menyukseskan pilihan saya. Jadi cukup Pak Gino orangnya ganteng ya, tapi ada kurangnya dikit, cukup gitu aja, tidak usah pakai dalil. Ngerti yang dimaksud ya Pak? Pak Gino, oh ya jadi kita, oh bagus orangnya, ganteng, cuma ada kurangnya dikit lah. Tapi programnya bagus, aku pagi diajak. Nah gitu aja, nggak usah pakai an-nadhafatu minal iman. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Kira-kira ini jangan ini. Jadi saya menganggap itu termasuk mengurangi hak tilawati. Haknya itu nggak pas ya. Ulaika yu'minu nabi, itu yang kata Allah dikatakan orang yang beriman sesungguhnya. Jadi orang yang beriman sesungguhnya itu, mohon maaf kalau di sini disebut adalah Alkitab, itu adalah Al-Qur'anul Karim, maka orang yang memahami tentang Al-Qur'an digunakan untuk kehidupan dirinya sendiri. Itu kalau itu dikatakan karena ini ayatnya hubungannya dengan Taurat atau apa Bani Israel yang memahami Taurat sebagai kalimat yang suci, ya pelajari, gunakan. Kalau itu sebagai Injil ya gunakan Injil. Yang lain begitu. Jadi silahkan berpegang teguh kepada kitabnya masing-masing dengan hak. Itu kalau saya memahaminya begitu. Kerjakan sesuai dengan apa yang Anda yakini di dalam kitab Anda, laksanakan dengan baik. Jadi ranahnya itu buat saya adalah ranah yang sangat privasi. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau sholat saya lebih khusyuk karena saya begini daripada Pak Gino. Enggak bisa Pak. Pak Gino tadi bacanya kulhu ya. Iya, oh kurang khusyuk, enggak boleh. Itu ranah yang sangat personal, privasi. Buat saya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah pilihan keyakinan. Itu pilihan yang paling bebas. Itu tidak boleh ada intervensi ya, kecuali Tuhan yang intervensi. Jadi tidak boleh setiap orang menjustifikasi ibadahnya lebih baik daripada yang lain. Itu saya tegas sekali itu. Nah, itu haknya Allah, ranah Tuhan ya, kira-kira seperti itu. Ranah kita, kalau Anda orang yang beragama, jadilah orang yang beragama ketika berhadapan dengan hubungan sosial masyarakat baik. Anda beribadah baik, ya sesuai dengan apa yang Anda yakini. Anda bergaul juga harus baik, tanpa bawa-bawa apa keyakinan Anda. Ya, sudahnya itu aja Pak. Wa may yakfur, siapapun yang kufur, kalimat kafir, kufur berkali-kali saya bilang. Kalau diartikan secara tekstual kafir itu bahasa, ya secara bahasa, kafaro itu tertutup. Jadi orang yang tertutup apapun, jangankan tertutup hatinya, tertutup penglihatannya, dia tidak akan bisa lihat sesuatu yang ada di depannya. Nah, siapa yang mengatakan kalau orang yang kufur itu orang yang bukan Islam? Ini pemahaman yang salah. Jangan mengatakan, ini kan orang Islam suka begitu. Di luar Islam semuanya dianggap kafir. Sehingga gampang sekali sekarang itu dikit-dikit kafir. Yang aneh lagi, sama-sama masih muslim tapi dianggap kafir. Ini sangat mungkin. Jangan dikira, justru kadang-kadang kafir itu ada di dalam diri kita. Gus Dur itu punya nyanyian apa ya? Seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ora digatekke. Nah itu Gus Dur, presiden kita. Senengane ngafirke marang liyane, kafire dhewe ora digatekke. Artinya apa? Kufur itu bisa kepada siapapun. Nah, mari, kenapa begitu? Ayat berikutnya nanti akan begitu. Orang yang seperti ini menutup diri, tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup otak, akal, pikiran, semuanya. Ulaika humul khasirun, mereka akan rugi. Maka ayat ini sebenarnya berhubungan dengan debatnya para orang-orang Israel yang kebetulan Yahudi dan Nasrani di hadapan Nabi. Ujungnya sampai kemarin seperti itu. Ya Bani Israel, itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh ngomong sama Bani Israel yang hidup pada masa Nabi. Sekali lagi, Bani Israel yang hidup pada masa Nabi yang ngeyel Pak ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, keturunan Bani Israel ini. Ya. Jadi spesifik Pak. Ya. Bani Israel itu ya Bani Adam, tapi khusus untuk Israel Allah menggunakan kalimat spesial. Wahai Bani Israel, ingatlah, udhkuru nikmati,
ingatlah kepada nikmatku. Mas, katanya Nabi, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada Anda. Allah mengirimkan Nabi berganti-ganti dari kelompok Anda. Anda itu mendapatkan kitab suci langsung, ya, cash dari Allah. Maksudnya seperti itu. Bani Israel ya, di masa lampau dimuliakan sama Allah. Makanan saja gratis dari langit turun. Minuman pun juga lah begitu. Jadi Anda diselamatkan dari Fir'aun dan seterusnya gitu. An'amtu alaikum, yang aku berikan nikmat itu kepada kamu. Wa anni faddaltukum, kalimat wa anni faddaltukum itu harus kita garis bawahi. Memang statement Allah Bani Israel itu mulia. Jadi dilebihkan, kalimat faddaltukum itu dilebihkan alal alamin. Ini tegas sekali Pak Allah. Jadi memang Bani Israel itu sama Allah sudah dinisbahkan sebagai kaum yang dilebihkan. Nah, di sini banyak ulama akhirnya dilebihkan itu apanya? Kan gitu Pak Gino. Banyak peneliti. Muaranya mengerucut ternyata kepada otaknya. Ini Bani Israel. Ini hampir semua Pak. Tafsirnya Hamka itu lebih spektakuler. Bani Israel 1, ya, Bani Israel 1 bandingannya dengan 100 orang. Cara berpikirnya Pak, itu Buya Hamka. Jadi kalau saya Yahudi Pak, itu musuh saya berpikir harus lawan 100 orang. Itu Buya Hamka loh ini yang ngendiko. Jadi iya, enggak usah sekolah Pak, saya Yahudi. Yahudi enggak usah sekolah. Saya butuh orang untuk bisa mengejawantahkan otak saya itu dengan cara berpikirnya 100 orang. Luar biasa. Makanya mohon maaf, penemu ilmu alam, ya, ini apa, ilmu fisika hubungannya dengan alam, ya, itu mayoritas Yahudi. Dan kita adalah umat yang datang belakangan yang memanfaatkan penemuan itu. Nah, jadi sebenarnya kita itu ngasih pahala kepada mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Ini real fakta, saya enggak ada intimidasi apapun. Kita bisa menggunakan HP loh, Android. Kita bisa berkomunikasi dengan Pak Jenderal, bisa berkomunikasi dengan DKM, silaturahim. Kita enggak ngerti bahwa ini adalah jasanya, produk ini loh jasanya siapa. Oh, itu kan jariahnya luar biasa itu. Nah, itu Pak. Makanya saya Gamal ya, Gamal Al-Banna. Gamal Al-Banna ini adik dari Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir yang kontra dengan pemerintah. Ya, kontra dengan pemerintah waktu itu Hasan Al-Banna. Ikhwanul Muslimin yang dalam tanda kutip di Indonesia menjadi banyak yang eksklusif itulah ya. Eksklusif itu Pak Gino ya. Yaitu jihad harus siapapun yang berbeda dengan keyakinannya harus dimusnahkan, kira-kira begitulah. Itu pemajian. Ketangkep nih ceritanya, ditangkep, dijebloskan di penjara di bawah tanah tanpa ada suara, tanpa ada penerangan, dengan sel yang berlapis-lapis. Hasan Al-Banna itu kakaknya, ini yang ditangkap Gamal karena lebih ganas. Dia suka mengirim martir ngebom gitu Pak ya. Gamal. Nah, setelah 2 tahun di dalam ini merenung Pak, walim Pak, hafal Quran, walim kitab, apa saja. Saat dalam perenungan itu dia minta izin sama penjaga, boleh enggak saya diberikan buku? Anda enggak usah baca buku, jawabnya penjaganya. Untuk apa Anda baca buku? Wong gelap. Enggak ada fasilitas itu. Silakan dinikmati karena ulah Anda. Kira-kira seperti itu Pak. Ulah Pak. Dalam renungannya Allah buka hidayah, inilah Allah. Terus dia mikir, iya ya, saya bisa baca semua kitab yang saya hafal Al-Quran saya. Karena penerangan secercah lampu, di mana lampu itu yang dia tahu yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. Karena Thomas Alva Edison, Mekah, saya berkali-kali datang ke Mekah, bisa menyala bersinar. Apa enggak lebih baik Alva Edison dibanding saya? Itu Gamal.
Alfa Edison jelas, lampunya menerangi dunia. Setiap masjid di seluruh penjuru dunia anak-anak ngaji, penerangannya jasanya Alfa Edison. Mikirnya Gamal, apa iya sih tega Allah mau memasukkan ke neraka? Itu dia hanya merenung sendiri, Pak. Kok kayaknya Allah itu tega banget ya? Hanya gara-gara nggak sholat, beda akidah dengan saya, jariahnya begitu banyaknya, kok Allah tidak memberikan balasan kebaikan itu? Rasanya kok naif gitu ya. Satu, Graham Bell, dia mikir Graham Bell itu ya yang menemukan bunyi, dia bisa telepon-teleponan, kemudian menemukan kereta api, dia mikir. Nah dari situ dia insaf ketika masa tahanan selesai, tidak mau gabung dengan Ikhwanul Muslimin, menjadi tokoh spiritual saja. Itu Gamal Al-Banna, adiknya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Jadi itulah. Jadi saya berkali-kali juga silahkan Anda beribadah sesuai dengan apa yang Anda yakini dengan baik. Namun ketika Anda menghadapi kemasyarakatan sosial bermasyarakat, Anda juga harus bersosial yang baik. Jadi jangan ini dibawa-bawa. Itu yang saya bilang, antara toleransi dengan pluralis itu ada sedikit beda. Oke, jadi Allah sendiri yang mengatakan faddal tukum alal alamin. Allah memang melebihkan Bani Israel itu dibanding seluruh alam. Ulama tafsir ambil mulai dari Ar-Razi. Ar-Razi itu kan tokoh ulama yang datang dari Mu'tazilah kalangan Syiah. Itu juga sangat menyebutkan satu-satunya kelompok militan Islam yang bisa mengikuti pemikiran Yahudi itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu selalu mengandalkan akal, otak. Jadi wahyu itu nomor 2, Pak. Itu Mu'tazilah. Itu. Nah, Syiah itu pecahan dari Mu'tazilah ini, mengutamakan ini. Jadi itu Ar-Razi menyebut seperti itu. Kalau umat Islam mau mengimbangi ya, peradaban, ya, kalau itu Ar-Razi, maka umat Islam harus membongkar pemikiran mereka, tidak boleh tabu lagi, tidak boleh tabu lagi. Makanya nanti banyak ulama-ulama di masa-masa itu mengambil pemikiran-pemikiran dari Barat, Helenis, Yunani, filosofnya berasal dari sana. Nah dari situ lebih spektakuler. Puncaknya nanti Islam itu pemikirannya itu ditutup dengan Al-Ghazali itu puncak. Al-Ghazali itu Hujjatul Islam itu. Tapi Al-Ghazali banyak dikritik karena pemikiran Al-Ghazali itulah umat Islam mundur. Banyak seperti itu. Nah, itu kira-kira itu cambukan dari Ar-Razi. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak bisa satu orang dengan orang yang lainnya memberikan bantuan. Tidak bisa. Ya. Wala yuqbalu minha adlun, tidak bisa. Adlun di sini diartikan suap. Saya berikan hadiah tapi tolong bebaskan saya. Jangan dimasukkan neraka ya Allah. Saya akan tebus. Nah itu. Di mana hari itu tidak berlaku ini. Wala tangfa'uha syafa'atun, tidak berlaku lagi pertolongan siapapun. Walahum yungsorun, mereka tidak mendapatkan pertolongan apapun kecuali dari amal perbuatannya. Kira-kira seperti itu. Apa ini maksudnya hari orang ya, berdasarkan pemikiran para ahli mufasir, ini kan nanti di akhirat pada hari itu. Kalau saya memahaminya saat ini, siapapun orang akan bisa mengalami hal ini di sini tergantung amalnya. Kalau amal kita itu tengik ya, orang tidak akan pernah ada yang bisa nolong. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak perlu, oh iya Pak Gino ya, saya mau perlu Pak Gino, kalau saya nyakitin Pak Gino bagaimana? Pak Gino tolong, enak aja. Makanya kalau kita ini ingat ya, pada hari dimana kita nanti tidak mampu dapat pertolongan, maka jangan sampai, yuk kita tanamkan sekarang kebaikan. Ya, jadi tidak usah nunggu nanti Pak. Ya, tidak usah nunggu nanti di akhirat. Iya, kayak kita udah tahu aja akhirat kayak apa. Di dunia ini loh. Saya ketemu Pak Dewo baik, ketemu Pak Gino baik, ketemu Pak Sendra baik. Apa kekurangan saya tidak perlu ya, saya tutup-tutupi. Saya apa aja. Nah, suatu saat saya datang, Pak Sendra, mohon maaf,
saya pinjem obeng, pasti dipinjemin. Nggak usah pinjem, Pak Ustadz. Nanti kalau ini saya bisa beli lagi. Alhamdulillah. Ketemu Pak Gino. Pak Gino, mohon maaf, saya itu ini nggak punya sendal, hilang. Oh, pakai sendal saya. Coba kalau saya nggak baik sama Pak Gino. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi relasi hidup di dunia itu adalah hidup relasi, relationship kalau saya bilang. Maka harus kita bangun. Karena di akhirat kita tidak tahu. Ini kan masalah hubungan relasi. Jadi kalau kita mau dapat hubungan, ya harus relasi ini dibangun. Itu akan ini. Kalau yang dibangun itu adalah kebencian, keburukan, ketidakbaikan, maka dia akan mendapatkan. Itu yang dikatakan fame ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oh iya, manusia tidak bisa sempurna. Betul, tidak bisa semuanya ini. Maka ada ayat tawasobil haqqi, tawasobis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling berwasiat untuk sabar. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, saya pernah menyampaikan begini, Pak. Seorang sahabat atau teman yang baik itu bukan sahabat atau orang atau teman yang senantiasa memuji. Jadi ketemu, wah Pak Gini, ketemu lagi, wah gini. Jelas-jelas salah tapi tetap begini. Nah sahabat yang baik Pak Gino, kayaknya yang begini kurang ini deh. Coba, oh, maaf, itu karena saya sayang sama Pak Gino. Nah itu sahabat yang baik itu yang gitu Pak. Jadi yang bukan apa salah ya diginikan, bener ya diginikan, tengah-tengah ya diginikan. Jadi itu ini sebenarnya sahabat yang baik atau sebenarnya itu taklid ya itu harus ini. Jadi sahabat yang baik makanya mohon maaf Pak. Ini dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita Pak. Buya Hamka itu dijebloskan sama Bung Karno di penjara. Yang menjebloskan itu Bung Karno. Buya Hamka itu malah berterima kasih. Sahabatku Soekarno sudah menjebloskan aku. Artinya apa? Soekarno memberikan waktu aku 3 tahun untuk menulis buku. Kalau Pak Karno tidak ngasih saya di penjara, saya tidak menyelesaikan buku Tafsir Al-Azhar. Pada akhir hayatnya Bung Karno yang jadi imam sholat jenazahnya, ya itu pun juga ditunjukkan Pak Natsir, ditunjukkan Bung Hatta, semua Pak tokoh-tokoh kita. Lah kita ini kan sudah diwarisin yang sangat plural kayak gitu itu harus dirawat Pak. Saya berkali-kali bilang berkali-kali. Indonesia itu ya ada Pak Gino, ada Pak siapa lagi ya itu. Ada Jawa, ada Manado, ada ini. Tidak ada yang satu, ada yang kurang. Indonesia itu ya ada Islam, ya itu Indonesia sudah. Itu yang bilang. Jadi kalau tidak ada satu ini ada yang kurang gitu Pak. Jadi memang inilah itu dibangun. Maka kebesaran jiwa itu yang harus dibangun dengan masing-masing punya keyakinan yang harus dihormati. Yuk, itu aja Pak. Itu saya tertegun Pak. Kalau saya tidak masuk penjara, kata beliau, saya tidak akan pernah menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Dan saya terima kasih kepada sahabat saya, Soekarno. Itu Pak. Yang bisa kayak gitu baru Gus Dur di zaman kayak gini ini. Gus Dur itu dengan Pak Harto hampir 30 tahun. Nah ini, tapi justru saat hari raya yang sowan duluan Gus Dur. Luar biasa Pak Gino. Kita harus kayak gitu ya. Harus gitu. Gimana Pak Gino? Harus kayak gitu ya. Jadi apalagi yang cuma persoalan-persoalan yang sangat kecil. Persoalannya sangat apa? Persoalannya yang sangat kecil. Mohon maaf itu karpetnya yang situ dibersihkan saja ya, diganti yang baru. Itu kan kecil banget itu. Hanya persoalan karpet akhirnya enggak usah ke masjid. Ada yang mau dipertegas monggo silahkan. Siapa saja monggo, Pak Gino monggo silahkan kalau ada yang mau di ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, saya tidak dalam kapasitas untuk menghakimi dalam arti berpendapat, Pak Gino. Ya. Kalau saya lihat di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah, kisah ya, ayat yang berhubungan dengan kisah, ya. Nabi-nabi Pak ya, itu memang 2/3 dari kisah-kisah itu Allah membuat ibroh untuk kita dari kalangan Bani Israel. Ada satu surat yang full itu cerita tentang Nabi Yusuf Pak. Itu surat Yusuf. Itu dari ayat 1 sampai akhir Pak. Itu bercerita tentang Nabi Yusuf dan keluarganya. NC Nabi Yusuf dan keluarganya adalah Bani Israel. Kemudian nanti di dalam surat Al-Qasas itu Nabi Musa, Yakub, itu Bani Israel semua. Itu kisah-kisah 2/3. Saya sendiri termasuk orang yang dalam posisi bertanya seperti itu Pak. Artinya saya sendiri sampai gini hari juga masih belum menemukan jawabannya. Kenapa enggak orang Jawa saja yang dijadikan ibroh? Nah ini Pak. Ternyata memang salah satunya itu tadi ditemukan itu Pak. Memang mau enggak mau diakui atau tidak, ya, fakta membuktikan Bani Israel itu otaknya brilian. Diteliti oleh ahli motorik ya. Otak besarnya keturunan Bani Israel Pak, itu kalau kita mau bicara otak besar ya, itu ternyata wadahnya itu lebih besar ya, lebih besar daripada rata-rata yang namanya Homo sapien. Homo sapien itu manusia. Jadi memang ini memang prioritas. Jadi wallahu alam, itu hanya sekedar penelitian, termasuk orang yang penasaran yang bertanya kayak gitu tadi Pak, bikin penelitian kayak gitu. Jadi konsekuensi dari otak besarnya yang wadahnya ini adalah pemikirannya brilian. Bukan berarti setiap yang brilian pasti Bani Israel gitu Pak ya. Kita punya salah satu putra bangsa yang otaknya di atas rata-rata Bani Israel. Profesor Dr. Bahtiar Yusuf Habibie. Itu intelijensinya di atas rata-rata Bani Israel. IQ. Jadi kalau berbicara masalah ini kan hubungannya dengan intelijensi, IQ Pak. Jadi satu-satunya putra Indonesia yang bisa melebihi Bani Israel. Skornya Pak, skor intelijensinya, IQ-nya, itu Pak Habibie. Jadi Pak Habibie itu IQ-nya Pak ya, IQ-nya itu kalau Yahudi, dia di atasnya. Hanya Pak Habibie. Yang saya tahu sejauh ini hanya Pak Habibie yang IQ-nya itu. Tapi bukan berarti kalau yang IQ-nya tinggi juga jadi presiden lama, kan nggak mungkin juga. Ternyata Pak Habibie juga hanya selesai menggantikan Pak Harto. Jadi belum tentu juga. Jadi itu kan bukan faktor itu Pak. Gitu. Tapi kalau masalah ilmu pengetahuan, cara berpikirnya memang luar biasa. Ya cirinya kayak gitu Pak. Walau alam, jadi saya termasuk itu. Terus yang kedua Pak, kayaknya ini saya hanya menyaring dari beberapa pendapat. Orang yang IQ-nya tinggi, luar biasa. Biasanya Pak, biasanya itu saya mau mengatakan apa ya? Kepercayaan dirinya lebih daripada yang lain. Sehingga seolah-olah orang lain mengatakan sombong. Ya. Kayak orang lain itu kayak rendah gitu loh Pak. Iya. Itu Bani Israel kan kelihatannya kayak gitu. Sebenarnya enggak, biasa aja. Jadi saya itu dulu Pak, ketika lihat Pak Habibie itu mata saya ikut-ikutan ke sana kemari. Kalau Pak Habibie bicara itu Pak, matanya itu main Pak. Jadi kayak biasanya orang yang intelijensinya tinggi itu agak susah dikritik, bahasa kita, agak susah dikritik. Bukan berarti tidak mau dikritik. Yang mengkritik jauh di bawah kelasnya, kira-kira seperti itu, sehingga jaraknya agak jauh. Kira-kira seperti itu. Jadi kelihatan agak arogan. Ya gitu Pak ya. Tapi orang yang punya intelijensi tinggi itu Pak tidak banyak tidur ternyata. Jadi tidak banyak tidur. Jadi pemikir itu ternyata tidak banyak tidur. Nah, yang sering tidur itu orang yang dipikirin. Sering tidur. Maka Rasulullah dari sepertiga malam itu mungkin hanya sekitar 30 menit matanya terpejam.
Nah, itu karena mikir terus Pak. Itu Pak Kino nggih. Enggak ada lagi nggih. Cukup. Cukup nggih. Ya, kita mohon maaf kalau banyak yang kurang karena ya itulah keterbatasan pengetahuan ya. Ya, kita tutup dengan kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.